Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau yang namanya sebuah negara kaya dengan kekayaan sumber daya alam, itu sesungguhnya Allah itu memberikan anugerah kepada negara tersebut agar sumber daya alam itu untuk kemakmuran rakyat seluruhnya, termasuk pemimpinnya. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang melimpah. Alhamdulillah. Ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, ada emas, ada hutan, ada laut, dan ada juga hasil bumi yang lain. Kekayaan ini seharusnya menjadi modal utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh penduduk negeri itu. Namun kenyataannya, kekayaan alam yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah justru sering juga menjadi daya tarik asing untuk menguasai, untuk mengelola, bahkan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat atau menjadi alat kepentingan asing? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur konsep kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam agar membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya, baik yang muslim maupun non muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar, atau dari dulu, negeri asing itu menjajah negeri yang kaya alam itu sudah dari dulu. Seperti Belanda, lalu Portugis, lalu Inggris. Ya, akhir-akhir ini kan alasannya macam-macam, sesungguhnya dia ingin menguasai sumber daya alam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, sumber daya alam itu merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Al-Quran, Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam Al-Baqarah ayat 29, Allah menegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, termasuk sumber daya alam untuk kalian semua. Maknanya, para ulama menegaskan bahwa makna ayat ini menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam diciptakan Allah untuk kemakmuran manusia secara kolektif, bukan untuk dikuasai segelintir orang ataupun segelintir pihak. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab sirnya menegaskan, yaqulullahu ta'ala mukhbiran an qudrati wa adimi sultani. Allah mengabarkan tentang kekuasaannya dan keagungan dan kerajaannya, annahu alladzi khalaqa li ibadihi. Dialah Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi berupa berbagai manfaat, jami'a ma fil ardi minal manafi'i. Jadi kekayaan alam yang ada di bumi itu untuk kemanfaatan hambanya. Liyasta'inu biha ala ta'ati wa yantafi'u biha fi ma'ayishihim. Liyasta'inu biha ala ta'ati, agar mereka itu memanfaatkan untuk membantu hambanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa yantafi'u biha min ma'ayishihim, menggunakan untuk kebutuhan hidup mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sumber daya alam itu yang pertama agar dimanfaatkan untuk membantu agar manusia itu taat kepada Allah. Yang kedua, menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari tafsir ini dipahami bahwa kekayaan alam adalah ciptaan Allah untuk seluruh manusia,
bersifat umum kolektif, bukan untuk segelintir orang, tidak dimaksudkan agar dimonopoli oleh orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ayat huwallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian semua. Ulama menyebutkan bahwa ayat ini itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk segelintir orang. Tetapi bila ada sumber daya alam kemudian ternyata hanya dinikmati dan dimanfaatkan oleh segelintir orang, ini menyalahi kodrat yang Allah ciptakan sumber daya alam itu. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pada ayat yang lain Allah menegaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77, carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Islam memandang sumber daya alam itu amanah dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, fil ma'i wal kala'i wan nari. Yang pertama fil ma'i, berserikat dalam kaitan dengan air, wal kala'i padang rumput, wan nari dan api. Para ulama kontemporer kemudian menegaskan bahwa dalam 3 perkara ini yang dimaksud itu adalah untuk menjalankan keadilan sosial, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, hadzal hadits aslun fi anna ma kana minal manafi aman wa la yumkinu ihtikaru fa inan nasa fi syuraka. Hadis ini menegaskan bahwa landasan sesuatu yang bersifat umum itu tidak layak dimonopoli, maka seluruh manusia bersikat di dalamnya. Jadi sumber daya alam yang vital tidak boleh dikuasai segelintir orang. Alhamdulillah. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau ada sumber daya alam di negeri manapun dikuasai segelintir orang, apalagi untuk kemakmuran sekelompok orang, itu menyalahi kodrat. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa hadhi thalathu mimma ta'ammul hajatun ilaihi fala yajuzu man'un nasi minha li anna khuliqat lima salihihim aman. 3 hal tadi itu tidak boleh dihalangi kepada orang-orang yang untuk bisa ikut menikmati, karena itu untuk kemaslahatan umum. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, makna hadis ini secara kesimpulannya para ahli hadis dan ahli fikih, air itu sumber air kehidupan. Seluruh sumber air itu untuk kehidupan. Jadi kalau nggak ada air mati, Pak. Betul. Pohon nggak ada air mati. Kalau manusia sih lebih-lebih, Pak. Pohon aja nggak ada air mati, Pak. Pohon. Manusia nggak ada air, masya Allah. Padang rumput adalah sumber pangan dan ekonomi alam. Api yang dimaksud adalah energi di masa kini mencakup listrik, gas, dan sumber daya energi. Jadi yang berkaitan dengan sumber daya vital ini harus dijaga untuk kemakmuran bersama. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Berkaitan dengan pengelolaan alam, sumber daya alam, Umar bin Khattab berkata, "Laula akhirun nasi ma fataqtu qaryah illa qasamtuha kama qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya bukan karena generasi setelah kita, untuk kepentingan generasi setelah kita atau generasi yang akan datang, niscaya tidak aku biarkan satu negeri pun kecuali aku bagi sebagaimana Rasulullah membagi tanah Khaybar. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi Khaybar itu letaknya kurang lebih 150 km di utara kota Madinah. Daerahnya subur, kurma, kebun kurmanya, dan dulu ini menjadi benteng kaum Yahudi. Nah, pada tahun 7 Hijriah, ketika Khaybar itu ditaklukkan oleh Islam, lalu kemudian Khaybar itu menjadi wilayah Islam, maka kemudian Rasulullah itu tidak memberikan tanah Khaybar itu kepada sebagaimana biasanya di dalam perang, tetapi kemudian dibagikan sebagian kepada muslimin, lalu kemudian pengelolaannya tanah itu dikembalikan kepada orang-orang Yahudi, lalu kemudian hasilnya dibagi bersama untuk kepentingan negara. Andaikan, ini andaikan pola ini dipakai sebagai untuk kemakmuran bersama, karena ini diamanatkan oleh konstitusi kita pasal 33 ayat 3 itu, bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya itu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Andaikan pola ini dipakai, kalau ada sebuah wilayah yang di situ itu ada orangnya sudah dari dulu, sejak Indonesia belum merdeka, maka kekayaan alam ini diserahkan kepada masyarakat adat setempat, insya Allah seluruh Indonesia makmur. Amin. Ya Rabbal. Kadang-kadang kita menemukan orang yang tinggal di pinggir hutan dari kakek moyangnya, nenek moyangnya tinggal di situ. Hutan itu pengelolaannya diserahkan kepada orang yang jauh. Malah masyarakat setempatnya ketika dia mengambil kayu bakar, itu dianggap berbuat kriminal. Nah, inilah pola yang seharusnya berdasarkan pasal 33 UUD 45, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini udah pas. Jadi konstitusi kita UUD 45 itu sudah match dengan ajaran Islam. Hanya prakteknya belum sampai ke situ. Tapi sebagian juga sudah ada, sudah banyak. Tapi andaikan pengelolaan itu sebagaimana Rasul mengelola tanah Khaybar, qasama Rasulullah SAW khairan nisfain, nisfan di nawaibihi wa mayanzilu nisfan bainal muslimin. Separuh itu dibagi kepada kaum muslimin dan separuhnya itu dikelolakan untuk kemakmuran rakyat yang ada di sana. Ini yang disebut mengelola untuk kepentingan kemaslahatan umum, insya Allah.